Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya sehingga saya dapat berdiri di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Novi Handayani, SE, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hadis Ajahara Saidina, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Konsumtif dengan Kontrol Diri sebagai Variabel Moderasi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah meningkatnya perilaku konsumtif di era digital. Kemudahan pembayaran digital seperti kris, e-wallet, dan BPL membuat transaksi menjadi semakin mudah sehingga mendorong pembelian impulsif. Di sisi lain, literasi keuangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan meskipun penggunaan layanan keuangan digital sudah sangat tinggi. Kita bisa lihat bahwa kontribusi rumah tangga terhadap PPDB sebesar 53,88% dan nilai transaksi kris mencapai 579 triliun pengguna aktif dan indeks literasi keuangan sebesar 66,46%. Faktor mungkin yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut adalah kontrol diri. Oleh karena itu, saya meneliti tentang pengaruh literasi keuangan dan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif dengan kontrol diri sebagai variabel moderasi. Penelitian ini penting karena secara akademik masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai peran kontrol diri. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi universitas, OJK, dan mahasiswa dalam meningkatkan perilaku keuangan yang lebih sehat. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, tingginya perilaku konsumtif mahasiswa yang dipicu dorongan FOMO dan emosional. Yang kedua, literasi keuangan mahasiswa masih di bawah rata-rata nasional menurut SNLIK 2025. Lalu kemudahan e-wallet, kris, dan BPL mengurangi hambatan psikologis berbelanja. Dan yang terakhir, kemampuan kontrol diri mahasiswa belum optimal dalam mengelola dorongan konsumsi digital. Lalu research gap pada penelitian ini, belum ada peneliti pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa, Banten. Untuk variabel, belum ada yang menggabungkan literasi keuangan, pembayaran digital, dan kontrol diri sebagai moderator sekaligus. Dalam metodologis, penelitian sejenis belum menggunakan SEM PLS atau Smart PLS dengan uji moderasi pada ketiga variabel secara bersamaan. Dan posisi kontrol diri, yaitu posisi Z, perdebatan posisi kontrol diri antara mediasi dan moderasi belum tuntas dalam literatur yang ada. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Lalu, untuk mengetahui apakah pembayaran digital berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kontrol diri mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah kontrol diri mampu memoderasi pengaruh pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Untuk landasan teori, saya menggunakan Theory of Planned Behavior dari Agen karena teori ini menjelaskan bahwa sikap seseorang dipengaruhi oleh niat, niat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan konsep behavioral control. Dalam penelitian saya,
Literasi keuangan membentuk sikap dan kemampuan mengambil keputusan. Pembayaran digital memengaruhi sikap terhadap transaksi, sedangkan kontrol diri merepresentasikan perceived behavioral control yang memengaruhi perilaku konsumtif. Selanjutnya, di sini ada definisi-definisi per variabel, yaitu literasi keuangan, pembayaran digital, perilaku konsumtif, dan kontrol diri. Untuk penelitian relevan, kita lihat di sini bahwa ada 5 penelitian relevan dalam penelitian saya. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis. Di sini kita bisa lihat kerangka berpikirnya dan hipotesisnya itu ada hipotesis H1, H2, H3, dan H4. H1 itu literasi keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku konsumtif. Lalu pembayaran digital berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif. H3 itu kontrol diri, memperlemah pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. Dan H4, kontrol diri, memperlemah pengaruh pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif. Hipotesis ini adalah dugaan sementara untuk penelitian ini. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif atau causal research, survei dengan kuesioner daring melalui Google Forms secara online. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.116 mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk sampel, saya menggunakan rumus Lovin dengan margin error 10%, tingkat kepercayaan 90%, terdapat 95 responden. Tekniknya itu menggunakan purposive sampling. Tempat penelitian saya yaitu di Universitas Bina Bangsa, Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 03, Pakupatan Serang, Banten. Untuk instrumen penelitian atau kisi-kisi instrumen, di sini ada variabel X1, X2, Y, dan Z, dan indikatornya itu sudah ada indikator masing-masing per variabel. Seperti literasi keuangan, indikatornya itu pengetahuan dasar keuangan, tabungan dan investasi, manajemen kredit, dan manajemen risiko. Untuk pembayaran digitalnya, yaitu kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, kredibilitas yang dirasakan, pengaruh sosial, dan niat perilaku. Untuk perilaku konsumtif, indikatornya yaitu pembelian secara impulsif, pembelian secara tidak rasional, dan pemborosan. Dan untuk kontrol diri itu indikatornya kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol kepuasan. Teknik analisis data dalam penelitian ini saya menggunakan SEM-PLS atau Smart PLS 40, yaitu nanti saya akan menguji outer model, inner model, dan menguji moderasi. Selanjutnya di sini ada ringkasan dan kontribusi penelitian, yaitu ada kontribusi akademik, kontribusi praktis, dan novelty dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif, serta menguji apakah kontrol diri mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan perilaku keuangan mahasiswa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.